Tahukah kamu, sejak desentralisasi, pemerintah kabupaten dan kota memiliki keluasaan dalam menerapkan kebijakan demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Artinya, desentralisasi memberi ruang kepada daerah untuk membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Namun, yang diharapkan jadi jembatan untuk mempercepat pemerataan justru menciptakan kesenjangan. Ada Pemda yang berkomitmen kuat pada kemajuan pendidikan di daerahnya, dan ada yang tidak. Ternyata, berdasarkan temuan RISE, banyak pemerintah daerah yang kapasitasnya belum cukup untuk mendesain inovasi kebijakan pendidikan di daerahnya. Dalam laboratorium pembelajaran, RISE bekerja sama dengan 4 pemerintah daerah, Kota Bukit Tinggi, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, dan Provinsi DKI Jakarta, dan menggunakan pendekatan Problem Driven Iterative Adaptation atau PDIA untuk mengidentifikasi akar masalah di daerah masing-masing agar kebijakan pendidikan yang dibuat tepat sasaran. Dalam studi ini, RISE menemukan bahwa aspek sosial budaya serta ekonomi politik di tiap daerah sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Misalnya saja di Kota Bukit Tinggi, ada beberapa kebijakan pendidikan yang dibuat karena peran aktif kepala sekolah dan partisipasi keluarga. Meskipun tidak ada insentif, tetapi program-program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan karena jaringan kekerabatan yang sangat kuat. Di Kota Yogyakarta, pembelajaran didukung oleh partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat. Program-program di sana didorong oleh tradisi kolaborasi, handar benih, dan guyup rukun. Selain itu, studi RISE juga menemukan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat kebijakan bottom-up akan sulit terwujud. Sehingga tidak heran, banyak daerah yang menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat tanpa menyesuaikan dengan konteks lokal. Lalu, bagaimana cara membantu pemerintah daerah agar bisa melahirkan inovasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing? Pemerintah pusat perlu memetakan kapasitas daerah agar dapat memberikan dukungan yang sesuai dan tepat sasaran agar fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan kapasitas demi memperbaiki mutu pendidikan di daerahnya. Dan yang paling penting adalah komitmen kepala daerah dalam memajukan pendidikan tanpa terpengaruh agenda politik. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia memang belum maksimal. Masih banyak pemerintah daerah yang memerlukan bimbingan dalam mengkontekstualkan inovasi kebijakan. Ada lebih dari 500 kabupaten kota di Indonesia, dan setiap daerah memiliki karakteristik maupun persoalan yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus betul-betul memahami kondisi pendidikan wilayahnya agar dapat membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan relevan untuk konteks daerah masing-masing. Untuk tahu hasil penelitian RISE lainnya, kunjungi rise.smeru.or.id.